Shalom ras menjua-jua membantah Krina pelayan KKR GBKP Japa Peringan kita Gundari. Jumpa kita bahas persikapan bahan pengajaran ta Minggu tanggal 25 Juni 2020. Mari sepino pendapat Tuhan nampati kita ngelayasi bahan sermon ta artoto kita. Bujur Tuhan ikatakan kami manbandu meriah ukur kami. Ibas pak sina pebacika kami makaikan waktu ras-ras guna mempersiapkan diri kami bas bahan pengajaran kami. Tuhan si petangka surah-surana kelangkan kata di batas siorati kami. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto ngadap manbalu. Amin. Iya pelayan KKR, guru-guru KKR CGBKP Japa Peringan kita Gundari. Mari sebenarkan persiapan ta ibas minggu enda siogel betex Alkitab erpalaskan kitab perjanjian lama Keluaran bindu 20 ayat waluh 10 sada bagenda kata di bata. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau dan atau anak laki-laki atau anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maka kita akan baca bacaan remaja kita dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sejenda pengogenta, ya guru-guru sikelmi Tuhan, tema kita ibas minggu enda ngerana karena kebaktian minggu, mulai dari kelas balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja. Kebaktian remaja ini kami ya. Jadi apa yang menjadi penekanan penting dari bahan bacaan kita dan teks kita? Dari 10 hukum Taurat dibagi 2 isinya ya. Nomor 1 sampai 4, hukum Taurat pertama sampai 4 adalah hubungan pribadi manusia dengan Allah, vertikal. Dan hukum Taurat ke-5 sampai ke-10 itu hubungan pribadi manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan horizontal. Bacaan kita hari ini berbicara tentang hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ada kalimat perintah gitu ya. Berarti beribadah itu harus, bukan tawar-menawar. Ya dibaci, ada sempat, ada liburan kita beribadah, tapi ya kalau memang nggak sempat nggak apa-apalah minggu depan, nggak bisa begitu ya. Sekolah saja harus masuk. Berapa absen yang tidak bisa ditoleransi itu ada di sekolah. Jam berapa tiba di sekolah, jam berapa pulang, lah baca hati-hati. Apalagi beribadah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak hanya sekedar diingat, ya. Kenapa rupanya harus dikuduskan? Kenapa harus diingat? Jadi di bacaan remaja juga sudah diungkapkan pada ayat yang ke-10 tadi ya. Allah bekerja menciptakan langit bumi beserta isinya 6 hari lamanya, dan hari ketujuh Allah berhenti. Tidak hanya berhenti tapi dia menguduskan semua apa yang sudah dia kerjakan, dia ciptakan. Dasarna setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus berhenti di hari ke-7. 6 hari beraktivitas, karena KKR itu semua sekolah ya. 6 hari mereka bersekolah,
bimbingan belajar, bermain, dan banyak aktivitas. Hari ketujuh harus berhenti, bukan libur nasional untuk jalan-jalan. Edak hari kasih bandaran minggu, hari kasih ban retreat minggu, jenca libur. Jadi seolah-olah hari minggu itu kalau udah retreat atau PA Padang nggak perlu lagi ke gereja. Ijah kami kari beda. Ya. Beribadah tetap beribadah. Ada kegiatan di luar ibadah minggu kita juga lakukan, tapi ulah mengganggu ibadah. Tadi baci cari hari libur-libur besar yang lain. Karena kalau untuk kegiatan-kegiatan biasa sakit, pesta-pesta, jam sekolah, jemput orang tua nih anak-anakku sekolah lah libur. Cari acara keluar kota, di acara pesta, di acara melayat, adi memang harus ya izinkan anak-anak. Tapi ke gereja alasannya klasik. Ijenca kami baca jumpa, jenca kami baca liburan. Beribadah minggu adalah kalimat perintah. Bukan hanya diingat tapi dikuduskan. Dikuduskan berarti ke gereja tidak asal-asal, tidak sembarang. Karena nungun membantah guru. Kalau ingat dan kuduskan dari sahabat, kita sermon itu bukan karena kita mengajar, tapi memang hari Minggu itu kudus. Berarti kalau kita ikut mengajar pada saat hari Minggu jadwal kita, berarti kamu harus punya persiapan yang sangat baik supaya ibadah itu kudus. Sebab kan baba ibadah. Karena melayani itu adalah kalimat perintah jadinya. Maka dipang menjelme ngajar lali persiapan nalaya sermon. Situ nada kamlo kudus Karena kudus itu punya persiapan lama harus lam ros. Dalana guru-guru. Kerina kita harus sermon, kerina kita harus siap. Mulai dari alat peraga dan sebagainya, dekorasi kebersihan gereja, waktu dalam murid-murid kakak RTA masuk jam 7 atau jam 8, mereka sudah tiba tepat waktu. Gurunya lewat 10 menit ngobel ya darat. Harusnya seperti sekolah, guru-guru yang piket masuk kita paling tidak 15 menit, 20 menit sudah tiba. Kenapa? Kita yang persiapkan, terlambat. Adibaci 30 menit sebelum mulai ibadah kita sudah ada. Karena ada anak KKR ini yang sudah datang jauh-jauh sebelum jamnya, jaya tadi, jaya kundul. Kenapa dia datang cepat? Ada banyak alasan. Mungkin karena orang tua nggak punya waktu lama-lama, atau mungkin meriahkin karena ku gereja lampas. Bersyukur kita banyak anak KKR cepat datang gereja, asang mekisat ya re. Jadi lampas ya re, lah isi pengalong-along, sedang sedih. Sekolah aja dia datang cepat, security-nya sudah ada di sekolah. Ini guru KKR-nya. Atur nape pagi ngobas pintu kita selamat pagi, selamat hari Minggu kita salam. Makanya guru si menjilena 30 menit sebelum jamnya gojek kita. Kan ada roster ya, siapa yang mengajar, siapa piket harus lebih cepat. Supaya anak-anak merasa ditunggu, dihormati, anak-anak merasa disapa, merasa memiliki. Karena ada orang datang yang dampui ke gereja. Anak kakare, kondol darat murid naras orang tua na, encai buka lengah sapu. Dah kan harus nggak kita. Ada poster gereja, ada. Tapi ada juga kesempatan kita guru merapikan. Minggu lalu kita berbicara merawat lingkungan. Baci kang muli gereja ras-ras anak-anak kita ya. Mungkin tidak kita pel, tapi sapu, bersihkan, kembalikan bangku ke posisinya. Supaya minggu depan posternya cuma tinggal lap-lap mengepel. Kita tinggalkan dengan baik, bersih. Ada kan masuk ia kuas minggu selewat, masuk ke kuas minggu ini. Baik, kaidah gesi jadi penekanan man anak-anak. Anak balita, anak kecil ya jeda. Berbicara tentang hari Sabat. Ada gereja yang hari Sabat itu dia beribadah hari Sabtu. Kenapa dia beribadah di hari Sabtu? Karena Sabat itu Sabtu nih, menurut kalau jauh di minggu. Tapi kenapa akhirnya kita beribadah pada hari Minggu? Karena murid-murid Tuhan Yesus seperti yang ditulis di bimbingan kita, itu menghitung hari-harinya mulai ketika Yesus bangkit. Setelah dia bangkit, maka mulai hari Senin, hari Minggu, hari ketujuhnya. Bagaimana perhitungannya? Jadi setiap hari ketujuh berhenti. Anak-anak tapi beda sekolah rasku gereja. Sekolah itulah aktivitas sehari-hari. Dan kita ke gereja bersuka cita memuji Tuhan, bertemu dengan teman-teman, bersama-sama ber-PA, bersama-sama melakukan kreativitas, bersama-sama di gereja, beda dengan di sekolah. Mungkin digabung beberapa kelas, beberapa usia digabung. Kak beda anak sekolah, di sekolah kan beda umur, beda kelas. Jadi tiga umur digabung dari satu kelas. Ije kak meriah, baci jadi di kakak ada yang bisa dalam satu kelas karena usianya dekat. Makasih katakan maka man anak-anak
Kita ke gereja karena kita menjalankan perintah Tuhan. Menguduskan berarti untuk anak-anak punya persiapan dari rumah. Jangan hari Minggu aja. Hari Sabtu, dapat kerina kelas ya, hari Sabtu sudah disiapkan pakaiannya. Adila ya belum gosok baju, nah ingat ke nama orang tua, mana baju sekolah minggu ku besok, mana baju gereja ku besok. Disiapkan Alkitabnya, disiapkan persembahannya, kolektenya, disiapkan tasnya. Ulah pagi-pagi kena grupu, mati kencang lampu pagi-pagi, gue berat. Kayak pelaidah, macet kan. Jadi hari Sabtu, ingatkan peman orang tua, khusus di anak kecil, balita, ada orang tua beberapa. Hari Sabtu dipersiapkan, itu tandanya hari Minggu itu kudus. Ya. Kalau ke sekolah kita juga mengisi roster ya, buku-buku kan berganti setiap hari. Karena besok sekolah malam ini disiapkan. Ini hari Sabat, lebih dari itu persiapannya. Bahwa mereka hari Sabtu bila perlu berdoa, maka gereja-gereja kami hari Sabtu karben lonceng. Ingatkan, ngodung kamar lain sada minggu, pagi gereja mulihlah, sikaplah, kan itu lonceng. Guru-guru juga bisa mengingatkan di media sosial setiap hari Sabtu sore. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya minggu ini? 1 minggu kita sudah sekolah beraktivitas. Mari bersiap-siap, persiapkan dirimu, semua perlengkapanmu. Hari Minggu kita beribadah, bertemu bersama-sama memuji Tuhan. Memang cik bagi siban himbauan pas media sosial ta kaikin salah. Nah, jadi mereka, oh iya, besok ke gereja, apa aku yang belum siap ya? Adilik tugas-tugas, misalnya siban kreativitas, diingatkan. Adilik siban baban peralatan tertentu yang mendukung ibadah, diingatkan. Di grup orang tua juga diingatkan. Jadi orang tua pun tidak hanya mengingat kebaktian KKR. Mereka mengingat, oh kami pagi gereja. Jadi anaknya juga bisa mengingatkan orang tua. Persiapkan, dari pagi ku gereja, lampas tunduh. Ulaka malam minggu begadang, kenapa ya? Besok harinya Tuhan. Pulang gereja kalau mereka punya sesuatu yang mau dikerjakan bisa. Tapi yang pertama dulu beribadah. Elemen kerina keras berlaku. Kemudian didukung dengan lagu-lagu pujian. Ya. Mungkin penghujung cerita kita bisa nyanyi. Di lagu KKR baru-baru ini masuk di buku PJJ. Mari kita nyanyikan lagu-lagu yang sudah cukup lawas. Ku gereja teman, ku gereja teman, otamin ku gereja teman. Gelah nang tang ukur serbut gelah erlayas pusuh gulun, otamin ku gereja teman. Ada beberapa versi ya. Jadi singkat tapi coba mari kita nyanyikan. Atau dari kitab Denden, Wari enda wari badia. Jadi seimbang ya. Ada juga dari kitab Denden. Kemudian ada lagu kita, hari ini harinya Tuhan. Wari enda wari badia. Cukup banyak lagu-lagu kita yang mengingatkan hari Minggu itu hari yang dikuduskan. Dunia ini libur memperingati hari Minggu. Bukankah itu sebuah kebahagiaan bagi kita? Libur Minggu dan seluruh dunia libur Minggu. Maka masuk kita ke remaja. Siapa yang harus libur? Kalau di tradisi tadi perjanjian lama ya, sebelum kita masuk ke remaja, Nina, hari ke-7 bukan kita saja yang libur, tapi engkau dan hambamu, anakmu laki-laki perempuan, orang yang tinggal di rumahmu, hewan-hewanmu. Begini ngeri kan dua mungkin. Adi kayak karena semua yang ada di sekitar kita diliburkan, adili toko lu tutup, gitu ya. Berarti kan adili dia pembajak sawah, begitu. Dia pakai kerbau untuk membajak sawahnya, tapi arkiteken ia libur, iya hewan piaranya juga libur, begitu ya. Di situ semua. Jadi ya di hari Minggu perlu. Ya, mereka yang tidak satu imannya dengan kita anak-anak Tuhan hari Minggu libur. Maka hari Minggu kakak simbuena rezeki, begitu banyak orangnya. Tapi hari Minggu itulah hari libur. Kita harus beribadah dan menguduskan Tuhan. Dan setelah itu baru kita beraktivitas. Yang pertama dulu memuji Tuhan dan beribadah bersama, baik langsung atau onsite untuk ibadah di tempat-tempat tertentu. Tapi rata-rata kita sudah bisa duduk bersama. Jadi orang-orang yang ada di tempat kita, jadi adilin misalnya asisten rumah tangga atau keluarga yang ada di tempat kita, pegawai toko, pegawai orang tua. Memang dia tinggal di rumah kita, tapi berikanlah mereka kebebasan. Hari itu kita sama-sama
berkomunikasi, berkumpul. Adilik pe kegiatan paling masak, makan bersama. Lah ya si tekan basari minggu. Lah ya si Pak Sadi, bas kita perjanjian lama. Orang-orang yang ada di sekitarmu, hambamu perempuan atau hambamu lain, atau orang asing yang ada di rumahmu, kalau kos. Kelina yang diberikan kebebasan untuk beribadah, kecuali lakinya beribadah bagi kita. Jadi bukan hanya kita yang libur, berarti usaha harus libur minggu. Adi menurut perjanjian lama libur. Jadi buka gundari. Ya. Kemudian kita lihat apa fungsi ibadah anak remaja harus dapat ya. Apa fungsi ibadah? Ibadah itu melatih rohani. Begini, kalau orang yang gak rajin beribadah, dia akan percaya hal-hal gaib. Dia akan percaya sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Kenapa? Itu ditawarkan oleh dunia ini. Maka kalau si petkel mempercayai hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan manusia, bahkan ingin mempelajari lagi ya, ingin mengetahui lebih dalam. Situ perlu ibadah latihan rohani. Biarlah itu apa adanya di dunia ini, tapi kita hanya percaya kepada Tuhan. Kebaktian itu latihan rohani. Jadi labo perlu ya sekalian gereja pagi lah, remaja harus disiplin rohani. Latihan rohani membuat mereka kuat dan cerdas, membuat mereka pintar dan mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Bukan hanya dari pengajaran orang tua mereka tahu apa yang benar, apa yang salah, tapi beribadah itu seperti latihan. Karena terus secara konsisten, akhirnya mereka menjadi orang yang kuat di dalam iman. Maka ini berguna dalam segala hal. Ada janji dalam ibadah. Orang yang setia beribadah ada janji Tuhan. Ketika anak remaja sudah pergi dari orang tuanya, mungkin kuliah, bekerja suatu saat nanti, ada godaan-godaan, ada tawaran-tawaran, baik di tempat kuliah, pekerjaan atau lingkungan. Mereka bisa menolak apa yang salah karena mereka sudah tahu ketika mereka beribadah. Tidak perlu instruksi yang ketat dari orang tua. Tidak perlu banyak aturan-aturan. Mereka bisa mengatur diri sendiri. Kenapa? Dia sudah dilatih di dalam ibadah. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu mencari tempat untuk bisa beribadah. Maka gundari ras akan datang. Remaja yang rajin beribadah tidak hanya untuk masa depan, tapi saat ini. Lihat saat ini, saya melihat banyak sekali ya gangguan-gangguan untuk kecerdasan emosional, kecerdasan prososial, intelektual, semualah ya. Belakang ini banyak sekali orang yang kembali melakukan tawuran. Saya 1 minggu yang lalu melewati sebuah jalan lintas di tempat saya, kemudian melihat anak-anak sekolah yang masih memakai seragam sekolah, mengangkat panji-panji, slogan-slogan tertentu ya, kemudian membawa benda-benda tajam. Adikku agak andai mulai sekolah pendingin lengah bahwa di jam-jam 11 lengah. Tapi kenapa mereka mau mengikut begitu ya? Kenapa mereka bisa terprovokasi? Tidak semuanya itu konseptor, ada yang terprovokasi. Bukan itu. Sementara orang tua tenang di rumah. Bagaimana orang yang menjadi penyebar kebencian di media sosial dan ikut lagi mengomentari, bukannya pelaku tapi ikut kayak nimbrung. Bagaimana anak-anak kita mengendalikan diri untuk hal-hal tersebut? Beribadah, kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk menolak hal-hal yang tidak benar sekarang dan nanti. Di gundari terlatih, nanti pun terlatih. Sekarang mungkin anak-anak terjaga karena orang tuanya mendisiplinkan. Ketika mereka dewasa tidak ada orang-orang dewasa di sekitar yang mengingatkan, siapa yang menjaga mereka? Ya, orang-orang yang beribadah punya karakter yang berbeda. Sianan anak-anak kasih disiplin rohani, disiplin beribadah, rasi jarang-jarang dengan berbagai macam alasan, pasti ada beda. Maka si Aju, anakku rajin kamu ke gereja, labo perban aksen, labo perban mengisi buku aktivitas supaya bisa jadi bukti ke sekolah bahwa saya beribadah, ada sesuatu yang bisa ditunjukkan, ditandatangani oleh pengkhotbah, bukan. Itu untuk menjaga kamu hari ini dan akan datang. Begini lah. Maka Nina beribadah butuh perjuangan. Iya, ada hal yang menggoda. Banyak situasi yang menggoda ya, liburan, jalan-jalan, film atau bermain game. Banyak sekali kegiatan yang membuat kita tergoda untuk tidak beribadah. Nina J. Maka beribadah itu adalah sebuah perjuangan untuk menolak hal-hal yang menyenangkan pada saat hari Sabat.
berjuang. Tapi setelah berjuang beberapa saat, mereka tidak perlu berjuang karena itu sebuah kerinduan dan kebutuhan. Sudah terbiasa lagi tanah aku gereja hari Minggu. Hanya beberapa saat, ini harus diterangkan anak-anak. Maka orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia dalam beribadah akan menerima janji Tuhan. Janji keselamatan masa depan yang indah dan kerina si mehuli sisakan ibadah. Maka mari sisikapkan guru-guru, mungkin ada beberapa alat peraga berbentuk video, ada juga mungkin berbentuk gambar, ada berbentuk cerita, ada berbentuk tanya jawab, berbagai model baci pakedo, gelah ke anak KKRT, kencadung ke batin yang mengucapkan jangan tidak beribadah di hari Minggu. Dan bas beribadah lama harus jangan sembarangan, tapi bersiaplah karena beribadah itu kudus adanya. Bagian renungan tak guru, selamat melayani, Tuhan memberkati. Shalom.